Sudah terlihat? Aturan penjumlahan sudah terlihat? Sudah, Bu. Kalian tahu bahwa kalau kalian mute, coba bisa nggak di sini? Ya, sebentar kita tes dulu. Saya memute-kan saya. Ya, di sini kalau pakai Zoom, kalau di mute kemudian tekan apa namanya spacebar bisa langsung ngomong gitu ya. Ini yang ini nggak bisa rupanya. Betul ya, saya baca coba nggak bisa. Coba. Oh, oke, bisa juga. Saya bisa unmute dan mute dengan menekan spacebar ya. Betul, bisa ternyata. Oke, jadi dengan demikian kalian harusnya bisa dengan cepat menjawab pertanyaan saya karena tidak perlu mengubah dulu, mengklik ya, kemudian cukup tekan spacebar ya. Mute unmute-nya ya. Sama saja berarti. Oke, sebentar saya sudah ya, sudah ya. Sudah share screen, kita lanjutkan sekarang dengan aturan penjumlahan, gitu ya. Yang terakhir kemarin kita lihat aturan perkalian. Jadi di sini kalau kita punya suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan N1 cara, jadi pekerjaan pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, pekerjaan kedua dengan N2 cara, serta kedua pekerjaan ini tidak bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya. Maka ada N1 plus N2 cara untuk melakukan salah satu dari pekerjaan tersebut, gitu ya. Oke, karena tidak bisa dilakukan dalam secara bersamaan ya. Ya, N1 untuk pekerjaan pertama, N2 untuk pekerjaan kedua, ya, tidak bisa dilakukan bersama-sama, gitu ya. Maka ada N1 plus N2 cara untuk melakukan salah satu dari pekerjaan itu, ya. Oke, ini contohnya. Wah, ini kapan nih ya? Kalau untuk dosen sih kayaknya bukan menghadiahkan, meminjamkan ya kalau untuk dosen. Tapi kalau menghadiahkan kayaknya belum pernah nih ya. Ini mudah-mudahan cita-cita ya. Prodi Matematik akan menghadiahkan sebuah komputer pada seorang mahasiswa atau seorang dosen, gitu ya. Oke. Jadi hanya ada satu komputer yang akan dihadiahkan pada seorang mahasiswa atau seorang dosen, gitu ya. Berapa banyak cara memberikan hadiah ini jika terdapat 532 mahasiswa dan 54 dosen. Wah, ini kira-kira beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang dosen kita sudah 71 orang ya. Ini mungkin sekitar 5 ini 7 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Oke, solusinya ya ada sebanyak sekian ya, 532 ditambah 54 ya. 586 cara. Ya, oke, karena tadi ya masing hanya bisa salah satu ke mahasiswa atau ke dosen begitu ya. Kemudian apa namanya ya, banyaknya cara untuk melakukan salah satu saja ya, jadi ke dosen atau ke mahasiswa gitu ya, maka ini adalah penjumlahan ini. Ya. Oke, jadi ini kalau diperumum. Kalau diperumum, ya jadi di sini kita punya bukan hanya 2, tapi T1, T2 sampai dengan TM pekerjaan. Ya, masing-masing dapat dilakukan dalam N1, N2, NM cara. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan secara bersama. Maka ada sebanyak N1 tambah N2 tambah sampai dengan NM cara untuk melakukan salah satu dari pekerjaan tersebut. Gitu ya. Oke. Contohnya di sini untuk tugas matdis gitu ya,
seorang mahasiswa dapat memilih satu tugas dari 3 daftar yang disediakan. Masing-masing berisi 9, 21, dan 17 tugas. Oke. Ada berapa banyak tugas yang bisa dipilih? Ya, 47. Ya, berarti berapa ini? 47 begitu ya. Oke. Ya, ini mungkin contoh-contohnya tampak seperti trivial begitu ya, tapi apa namanya? Ya, sebenarnya ya itu aturannya begitu ya. Nanti pada situasi lain barangkali tidak langsung kelihatan bahwa yang dimaksud adalah ini menggunakan aturan penjumlahan gitu ya. Oke, yang ini saya kira kalau dalam bentuk suatu pseudocode atau algoritma begitu ya, kita punya berapa loop di sini? M loop begitu ya. Loop pertama dari 1 sampai N1, loop kedua dari 1 sampai N2, yang terakhir dari 1 sampai dengan NM. Ya. Yang dilakukan adalah menambah nilai dari K, dimulai dari K sama dengan 0. Gitu ya. Dari loop pertama, K-nya akan berubah menjadi berapa? N1. N1 ya, karena dijumlahkan sebanyak 1, N1 kali gitu ya, N1. Nanti ini yang menjadi masukan untuk loop kedua begitu ya. Di loop kedua K-nya akan berubah menjadi apa? Tadi masukannya N1. Ya. Di loop kedua akan ada tambahan sebanyak N2 ya. Betul? Betul. Oke, nanti di loop terakhir, di loop ketiga akan ada tambahan sebanyak N3. Demikian seterusnya sehingga nanti hasil dari loop terakhir nilai K-nya adalah N1 tambah N2 sampai dengan NM, gitu ya. Oke, jadi ini juga saya kira Ibunya masih belum masuk ya? Ya, masih belum masuk. Tadi putus-putus nggak suaranya di kalian? Iya. Ibunya. Oh, oke. Di awal. Ini mau ada yang PC ibunya nggak? Takutnya masih ngomong dia. Sok. Mau nggak?
Oke, saya kembali. Sorry, ini saya bermasalah. Wi-Fi saya bermasalah terus dari pagi. Anda sudah bisa dengar saya sekarang? Sudah. Oke, kita teruskan yang tadi ya. Bentar, stop. Ya. Oke ya, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana aturan penjumlahan. Nah ini, jadi kita sudah punya aturan perkalian dan aturan penjumlahan gitu ya. Kita lihat sekarang dalam notasi himpunan seperti apa begitu ya. Jadi di sini ya saya kira nama penjumlahan dan perkaliannya akan menjadi lebih jelas lagi gitu ya mengapa penamaannya demikian. Jadi di sini kita punya untuk aturan perkalian ya. Kita punya A1, A2 sampai AM himpunan hingga begitu ya. Oke. Maka banyaknya cara untuk memilih satu anggota dari hasil kali Kartesius. A1 kali A2 sampai dengan AM itu sama dengan banyaknya cara memilih satu anggota dari A1, satu anggota dari A2, dan seterusnya ya, sampai dengan satu anggota dari AM. Ya. Jadi dengan demikian, banyaknya anggota dari A1 kali A2 sampai dengan AM adalah perkalian dari banyaknya anggota A1 dikalikan banyaknya anggota A2 sampai dengan banyaknya anggota AM. Ya. Jadi karena kita lihat di sini bahwa ini ya, mengingatkan lagi kalian harusnya sudah belajar di ini kan anggotanya adalah tuple begitu ya, bukan pasangan tapi tuple A1, A2 sampai AM di mana AI-nya anggota dari AI. Ya. Oke, jadi banyaknya anggota ini ya A1 cara untuk memilih elemen pertama, A2 cara untuk memilih elemen kedua dan seterusnya sehingga banyaknya anggota adalah ya ini A1 kali A2 kali A3 sampai dengan AM. Ya, ini untuk aturan perkalian ya dalam bentuk himpunan bisa dipandang sebagai mencari jumlah atau banyaknya anggota dari hasil kali Kartesius gitu ya. Nah, sementara untuk penjumlahan di sini kita kembali punya himpunan A1, A2, AM ya, tetapi di sini kita lihat sebagai himpunan yang saling lepas begitu ya. Maka banyaknya cara untuk memilih anggota dari gabungan A1, A2 sampai AM ya. Jadi dengan demikian sama dengan banyaknya anggota dari gabungan ini ya, gabungan A1, A2, A3 itu banyaknya anggota berapa? Karena mereka saling lepas, maka banyaknya anggota tentu sama saja dengan menjumlahkan banyaknya anggota dari masing-masing himpunan gitu ya. Jadi A1, A2, gabung A2 sampai dengan gabung AM ya, banyaknya anggota adalah A1 tambah A2 tambah AM. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lihat contohnya. Ini saya kira untuk aturan penjumlahan ya, saya kira. Di sini tentang password, ya. Di sini setiap pengguna suatu sistem komputer harus memiliki password yang panjangnya 6 sampai 8 karakter, ya. Di mana setiap karakternya adalah huruf kapital atau digit bilangan desimal, berarti 0, 1 sampai 9 begitu ya. Jadi ada 10. Ya. Nah, jika syaratnya setiap password harus memuat sedikitnya satu digit gitu ya, berarti tidak boleh yang isinya cuma huruf semua gitu ya. Berapa banyak password yang mungkin dibuat? Ya. Jadi di sini kalau saya definisikan PK ini adalah banyaknya password dengan karakter gitu ya, dengan K-nya berarti yang diizinkan adalah 6, 7 atau 8 begitu ya.
Oke, maka banyaknya password ini adalah apa? Mestinya P6. Betul? Ya Bu, kalau nggak ada aturan yang harus ada digit Ya, desimalnya. belum. Saya mau bicarain dulu ya, bahwa banyaknya password yang valid, PK, ya dengan K karakter gitu ya, ini kita sebut sebagai PK ya. Oke. Nanti baru kita lihat berapa P masing-masing, PK itu berapa gitu ya. Tapi sekarang kalau PK-nya adalah banyak password dengan K karakter, password valid dengan K karakter, maka banyaknya password valid adalah P6 tambah P7 tambah P8. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Setuju, Bu. Oke. Sekarang P6. Ada berapa P6? Berarti kita punya 6 tempat begitu ya. Di mana masing-masing boleh diisi oleh huruf atau oleh angka 0 sampai 9 gitu ya, huruf dari A sampai Z tentu ya. Tetapi tidak boleh semuanya huruf gitu ya. Ya. Jadi kalau sekarang kita kumpulkan berapa banyak password yang bisa dibuat dengan aturan diambil dari bilangan atau diambil dari huruf, berarti ada berapa? 26 ditambah 10 ya? 10 pilihan begitu ya? Betul? Untuk masing-masing tempat. Iya, Bu. Dengan aturan perkalian berarti kita pangkatkan 6 ya. Masing-masing tempat punya 26 plus 10 pilihan. Ya. Nah, tetapi ada yang tidak diizinkan ya. Yang mana yang tidak diizinkan? Yang isinya adalah huruf semua, itu yang nggak boleh ya. Betul? Karena harus memuat minimal 1 digit bilangan ya. Jadi huruf semua nggak boleh ya. Dengan demikian kita harus keluarkan yang dilarang. Yang dilarang berarti ada berapa banyak kalau huruf semua? 26 makan 6. Begitu ya? Ya, jadi dengan ini 36 pangkat 6 pangkat 6 26 pangkat 6. Ya, dengan cara yang sama P7 berarti berapa? Betul? Setuju? Setuju, Bu. Ya, oke. Jadi dengan demikian, ya tentu banyaknya password adalah saya boleh tuliskan sigma 36 pangkat K dikurangi 26 pangkat K untuk K dari 6 ke 8. Gitu ya. Jadi di sini sudah pakai dua aturan itu sebetulnya ya, penjumlahan dan perkalian gitu ya. Jadi penjumlahannya adalah saat kita menuliskan bahwa banyak password adalah P6 ditambah P7 ditambah P8. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kebanyakan. Ya, nomor 6 ini saya skip saja. Kalian bisa lakukan sebenarnya begitu ya. Ya, di sini alamat internet gitu ya. Ada kelas 1, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E gitu ya. Di sini berarti berapa ini? Sampai 36 karakter di sini ya, begitu ya. Kelas A ada batasannya, karakter pertamanya 0 ya, kelas B demikian seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian ada syarat bahwa sebagai native gitu nggak boleh karakternya satu semua. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke. Kemudian ini host, ya gini kan maksudnya ini host ID-nya atau net ID-nya gitu ya.
hanya ada syaratnya gitu ya. Kemudian hanya bisa mengambil salah satu dari alamat kelas A, B, atau C begitu ya. Oke, jadi ya dengan syarat ini tentu kita bisa menghitung berapa banyak alamat internet ya yang bisa didefinisikan ya. Saya tinggalkan yang ini untuk kalian coba sendiri. Oke. Sekarang sudah. Saya kira coba ini dulu deh kalau gitu lihat ininya, lihat Bobcat-nya. Sudah siap Bobcat-nya? Sudah? Kalian sudah lihat Bobcat-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Silakan mulai menjawab.